Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat siang, selamat kita jumpa dalam kasih Kristus. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis jemaat dan seluruh jemaat GPDI Polonia yang dengan penuh kasih Kristus selalu mempercayakan saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Suatu hari yang sangat berbahagia tentu karena kita boleh berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh mendengar suara Tuhan. Dan hari-hari ini, minggu-minggu ini ternyata GPDI Polonia sedang melaksanakan ibadah pra-Natal. Dan tema Natal yang diangkat oleh jemaat adalah berkenan pada Allah, dengan slogan semakin dewasa semakin berkenan. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Dan pagi ini dalam sesi yang kedua saya mendapat tema hidup menurut roh, berkenan kepada Allah. Saya berusaha untuk mengurung diri di dalam tema ini. Karena saudara-saudara, kalau dalam satu khotbah ada satu tema, ya yang kita bahas adalah tema tersebut. Ketika ada 3 tema dalam satu ibadah-ibadah, misalnya bertumbuh, berakar, berbuah, saudara, ada yang dapat tugas bertumbuh, ada yang dapat tugas berakar, ada satu dapat tugas berbuah. Nah, yang satu dia khotbah bertumbuh, dia udah khotbahin semua tema, saudara. Ini repot, saudara-saudara. Nah, jadi saya berusaha membatasi diri sesuai dengan tema, yaitu hidup menurut roh, berkenan kepada Allah. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi tujuan kita adalah semakin hari, semakin dewasa, dan semakin berkenan pada Allah. Puji Tuhan. Mari kita membaca dalam Roma pasalnya yang ke-8 sesuai dengan ayat yang telah diberikan pada saya. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat-ayat tersebut dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dikakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, Paulus mengangkat atau mengulas tentang 2 bagian. Yang pertama, bahwa dalam kapasitas tubuh kita ini kita tidak dapat melaksanakan hukum Taurat itu. Tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Orang Israel
maupun kita sebagai orang-orang di luar Israel ditinjau dari melakukan, mengamalkan hukum Taurat. Tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat itu. Itu sebabnya Allah lah yang bertindak. Yaitu dengan cara apa? Dia datang dalam bentuk manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang memiliki tubuh seperti kita ini. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Di mana dia memiliki tubuh seperti kita ini saudara-saudara, tubuh jasmani, dan dia datang untuk menggenapkan, bukan meniadakan, tapi dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat itu. Hanya di dalam Yesus Kristus itulah hukum Taurat dapat digenapkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mengapa saudara-saudara? Ya, karena kita manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh, 3 dimensi, saudara. Dan ada hukum tabiat daging ternyata saudara-saudara yang berperang di dalam pribadi kita. Kalau kita membaca dalam kitab Roma, sebelum-sebelumnya dan sesudahnya kita melihat Paulus akhirnya berkata, aku ini manusia celaka. Mengapa katanya? Aku ingin berbuat baik, yang jahat justru yang aku lakukan. Ternyata di dalam tubuhku ini ada 2 hukum yang tarik-menarik, yaitu hukum daging dan hukum roh. Tetapi saudara, dia bilang begini akhirnya, tetapi syukur pada Yesus Kristus, katanya, haleluya. Mengapa? Yesus Kristus itu yang memerdekakan kita. Amin. Yesus Kristus itu yang memerdekakan kita. Nah, sekarang saudara-saudara, mengapa kita perlu hidup menurut roh? Sesuai dengan tema, mengapa kita perlu hidup menurut roh? Memang dalam tema itu dikatakan hidup menurut roh berkenan kepada Allah. Tapi saudara-saudara, sedikit saya mau mengangkat karena ini ada di dalam ayat-ayat itu, yaitu 2 bentuk kehidupan yang harus kita ketahui. Yang pertama, bentuk kehidupan menurut daging, dan yang kedua, bentuk kehidupan menurut roh. Dari 2 bentuk kehidupan ini sama-sama memberi dampak. Sama-sama memberi dampak. Dan bagian yang pertama dapat saya katakan bukan hanya sekedar memberi dampak, tetapi berakibat. Hidup di dalam daging ada dampak, tetapi ada akibatnya. Hidup di dalam roh ada dampak, dan dampaknya adalah hidup kekal. Hidup dalam daging adalah kebinasaan. Nah, saudara-saudara, kita melihat dulu itu di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara-saudara. Di dalam kita masuk saja di dalam ayatnya yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ini yang pertama, kita harus tahu bahwa ternyata kita diuntukkan hidup menurut roh. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kita diuntukkan hidup menurut roh. Saya katakan tadi ada 2 bentuk kehidupan. Kehidupan menurut daging, kehidupan menurut roh. Tetapi kita diperuntukkan untuk hidup menurut roh, kata firman Allah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya saudara-saudara, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, nah ini saudara-saudara, kita mulai lihat ada perbedaannya saudara-saudara antara hidup menurut daging dan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan, ini pertama Paulus katakan.
Orang yang hidup menurut daging, orang itu memikirkan hal-hal daging. Paulus katakan di dalam pribadi dia ada dua hukum yang tarik menarik. Dia ingin berbuat baik tapi jahat yang dia lakukan. Tapi dia berkata syukur pada Yesus Kristus, di mana Yesus memerdekakan dia. Yesus Kristus melepaskan dan Yesus Kristus memberi kekuatan. Saudara-saudara, di dalam ayat ini saudara-saudara, orang yang hidup menurut daging katanya, di dalam ayat ini dikatakan hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Dalam ayat lain dikatakan, ingat baik-baik saudara-saudara, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Artinya ternyata kita, sebentar kita akan melihat, kita harus menaklukkan tabiat daging ini menurut kehendak Allah. Semua orang ada tabiat, semua orang. Semasa dia masih hidup di dalam tubuh nafsani ini, ada tabiat daging, ada tabiat daging. Saudara-saudara, di dalam hukum daging ini menuntut orang harus makan. Betul atau tidak saudara-saudara? Makan itu adalah bagian yang Tuhan berikan pada kita supaya kita boleh hidup. Tapi kalau orang makan sudah di luar kontrol, maka itu sudah berdosa. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Di dalam daging ini saudara-saudara ada tabiat-tabiat lain juga. Misalnya saudara-saudara, seks misalnya, itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau sudah di luar kontrol saudara-saudara karena sudah dikendalikan oleh daging, itu adalah maut. Kita masih dalam tubuh ini, tapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup menurut firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam tubuh ada keinginan daging, ada keinginan mata, saudara-saudara. Tapi kita harus taklukkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Di dalam tubuh ini ada daya tarik saudara-saudara. Saudara, ada dua daya tarik, roh dan tubuh saudara-saudara. Dan jiwa itu ada di tengah-tengah. Kalau saudara lebih daya tariknya daging, maka jiwa itu akan mengikuti saudara ke daging. Itu sebabnya Alkitab katakan biarlah kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kita berusaha biarlah daya tarik yang lebih kuat bagi kita adalah roh. Nah, supaya kita mengikuti kehendak Allah, kita harus ikut menurut firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang memberi petunjuk. Jangan kamu mengingini hal-hal di dunia ini, Alkitab katakan. Karena hal-hal di dunia itu adalah keinginan, itu juga keinginan daging. Sementara dunia dengan segala isinya sudah dipersiapkan untuk binasa. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Nah, yang pertama saudara-saudara, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Sementara darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Oh Tuhan tolong supaya kita jangan hidup menurut daging. Haleluya. Kita mesti kendalikan daging ini. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Wah, daging ini dapat saya katakan jahat. Sangat jahat saudara-saudara. Sangat jahat. Tabiat daging ini saudara-saudara. Lalu dikatakan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh di sini huruf besar, ditulis huruf besar. Artinya roh Allah. Kita mengenal ada 3 bentuk roh. Roh Allah, roh manusia, roh setan. Dan kalau ditulis roh huruf besar, ini berarti roh Allah, saudara. Jadi saudara-saudara, yang jelas kita lihat Rasul Paulus menekankan di sini, orang yang hidup menurut roh Allah itu, mereka di situ dikatakan memikirkan hal-hal yang dari roh Allah itu tentunya. Sebentar kita akan masuk lebih jauh. Karena keinginan daging adalah maut. Ini harus kita tahu. Keinginan daging adalah maut.
Keinginan daging bagaimana yang adalah maut? Tentu keinginan daging yang sudah di luar ambang batas. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Saya katakan tadi, makan itu, rasa lapar, itu adalah suatu perasaan yang memang Tuhan karuniakan bagi kita, supaya kita boleh makan. Tetapi kalau orang makan, orang Israel pernah dihukum Tuhan karena hal makan ini, saudara. Pertama, mereka mengeluh, mereka sudah lama tidak makan daging. Lalu Tuhan kirim burung puyuh. Ketika burung puyuh dikirim, ternyata mereka sudah dikuasai oleh roh kedagingan. Mengapa? Mereka makan daging, sampai Alkitab bilang daging-daging itu burung puyuh sampai masuk di celah-celah gigi mereka. Dan Tuhan marah, saudara-saudara. Kita perlu makan, tetapi sesuai dengan aturan juga. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Bagi suami istri, saudara, saya kira ini hal yang tidak apa-apa kita bicarakan. Perasaan seks itu adalah karunia Tuhan juga, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tadi pagi dalam sebagian firman Allah yang Tuhan minta supaya jemaat Tesalonika jangan menurut percabulan, saudara-saudara. Inilah dosa akhir zaman, saudara-saudara. Dan hal ini iblis bekerja sedapat mungkin, sesuatu yang sangat mudah dapat di mana-mana, saudara-saudara. Tapi disinilah kita diminta, oh Roh Kudus tolong kita supaya kita benar-benar berlaku bijaksana, saudara. Biarlah Roh Allah itu menguasai kita. Roh Allah menguasai kita, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Bagian yang kedua, kalau bagian pertama orang yang hidup menurut daging memikirkan perkara-perkara daging, orang yang hidup menurut daging, daging itu, keinginan daging itu adalah maut. Kita harus ingat baik-baik, keinginan daging itu maut, saudara-saudara. Dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat 5, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara. Sangat kontras, jauh perbedaannya, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam ayat di atas tadi dikatakan kita diperuntukkan hidup dalam roh. Sekarang ayatnya yang ketujuh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Wow, saudara-saudara. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kita perlu hidup untuk berkenan pada Allah. Amin. Keinginan daging, kata firman Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk pada hukum Allah. Kalau tidak takluk, saudara-saudara, artinya apa? Dia berontak. Itu sebabnya pemberontakan itu selalu berhubungan erat dengan kedagingan, saudara-saudara. Pemberontakan. Kita tahu bagaimana Allah menghukum manusia ini dengan bahasa yang dipisah-pisahkan. Itu adalah karena roh daging, kesombongan. Mereka mau membangun menara. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang pengaruh daging ini adalah kepada Allah saja, dia tidak takluk. Kalau dia tidak takluk artinya memberontak. Saudara-saudara, jangan ada roh pemberontakan. Amin. Yang Tuhan minta adalah roh penundukan, roh ketaatan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Ini yang diminta oleh Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau bilang hal ini tidak mungkin baginya, artinya tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan atau tidak ada toleransi, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahanlah dia bisa tunduk. Nggak ada, saudara-saudara. Pokoknya nggak ada deh. Kita sudah harus kasih satu garis penekanan. Pokoknya tidak ada. Karena ada orang seringkali kan, ya
Ya mudah-mudahan misalnya saudara orang, kalau saya dalam pernikahan terhadap anak-anak kaum muda, saya selalu begitu tegas. Kamu harus cari yang seiman. Lalu ada bilang, ya saya bergaul dengan dia, mudah-mudahan dia bisa bertobat. Kalau itu mungkin masih kemungkinan. Tapi kalau bilang keinginan daging, tidak ada peluang sedikit pun. Jadi kita harus memberikan suatu ketegasan di sana. Ini firman Tuhan bilang, saudara-saudara. Dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-8, memang mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 3 bagian di sini masalah hidup dalam daging. Dikatakan pertama, saudara-saudara, memikirkan hal-hal daging. Yang kedua, keinginan daging adalah maut. Dan yang ketiga, di sini dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, sekarang saudara-saudara, yang diminta pada kita adalah sesuai dengan tema hidup menurut roh. Saudara-saudara, mengapa kita perlu hidup menurut roh? Kita sudah baca tadi, saudara-saudara, ada perbedaan dalam 2 bentuk kehidupan ini. Bentuk hidup menurut daging berakhir maut. Hidup dalam roh adalah damai sejahtera, adalah hidup. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan itu yang tentu berkenan kepada Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah, saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bagaimana saudara-saudara kalau kita lihat, lebih baik kita baca dulu dalam Galati pasalnya yang ke-5. Galati pasalnya yang ke-5. Saya tidak akan bicara banyak masalah hidup dalam daging, tetapi karena dia ada kaitannya dalam ayat-ayat pokok tadi, maka kita baca saudara-saudara ayatnya yang ke-17, Galati pasal 5 ayatnya yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging dan keinginan roh, saudara-saudara, ini tidak bisa berjodohan, saudara-saudara. Tetap bertentangan. Tidak bisa berjalan sama-sama. Harus salah satu kita harus kalahkan. Mengapa saudara-saudara? Abraham, kalau saudara lihat dalam sejarah kedua anaknya, Ismail itu anak dari Abraham. Dia anak Abraham, betul atau tidak saudara-saudara? Ishak anak Abraham. Tetapi kemudian Sarah bilang saudara-saudara kepada Abraham, usir anak itu, usir itu Ismail. Tadinya Abraham kesal. Lah kok Sarah sebegitu tega. Tapi kemudian Tuhan datang bicara kepada Abraham, itu bukan keinginan dia, tapi itu memang kehendak saya. Karena dia itu daging, harus dipisahkan. Amin. Harus diusir, saudara-saudara. Harus dikalahkan. Dan yang harus tinggal adalah Ishak, anak perjanjian. Supaya janji-janji Allah digenapkan. Harus hidup di dalam anak perjanjian itu, saudara-saudara. Nah, disitulah saudara-saudara, Galati katakan, Galati pasal 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, katanya. Dan yang dituntut pada kita, sekali lagi yang dituntut pada kita, sesuai dengan tema hidup menurut roh. Supaya apa? Berkenan kepada Allah. Amin. Nah sekarang bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita untuk supaya hidup menurut roh? Banyak orang gagal, saudara-saudara. Gagal hidup menurut roh
karena tidak mengerti bagaimana untuk hidup menurut roh. Kita sudah banyak kali mendengar kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya benar. Bahkan bentuk daripada orang dipenuhkan Roh Kudus dia berbahasa asing, iya benar. Tetapi saudara-saudara, ada yang lebih, saudara harus yang lebih spesifik. Ada yang harus lebih kita mengetahui. Sehingga oh ya benar kita hidup menurut roh. Dan ini penting saudara-saudara. Yang pertama saudara, atau dapat saya katakan, yang paling penting supaya kita boleh hidup menurut roh, pengenalan akan roh. Kita harus mengenal roh itu adalah satu pribadi Tuhan. Dia bukan hanya satu kuasa. Dia bukan hanya satu pengaruh dalam hidup kita, tapi dia adalah satu pribadi. Sebagaimana kita mengenal Yesus itu adalah pribadi Tuhan, itu sebabnya kita berdoa dan kita merasa bagaimana kita harus dipimpin oleh Yesus. Roh Allah itu juga adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi. Dan kalau kita tahu dia adalah satu pribadi di mana saudara-saudara dia harus mempengaruhi kita, di mana kita harus mengikuti dia karena dia suatu pribadi. Saya senang saudara kalau saya tidak salah membaca buku dari Reinhard Bonke atau siapa. Saudara-saudara, dia kalau bangun pagi dia mengucapkan, Reinhard Bonke atau Benny Hinn, mungkin saudara tahu. Dia mengucapkan selamat pagi Roh Kudus. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Karena dia tahu itu suatu pribadi. Dan kita memang harus mengenal Roh Kudus itu satu pribadi, bukan hanya satu kuasa. Seringkali kita berkata, Tuhan biarlah kuasa rohmu bekerja di dalamku. Itu tidak salah, itu benar sekali saudara. Tapi pengenalan kita harus kenal dia sebagai satu pribadi. Kalau dia satu pribadi di mana kita hormati dia, kita tunduk kepada dia saudara-saudara. Karena dia satu pribadi. Kita tidak boleh hanya mengenal dia satu pengaruh, dia dapat mempengaruhi kita. Tidak boleh saudara-saudara. Dia satu pribadi. Saya saudara-saudara, kalau nonton TV, saudara paling enak itu nonton sambil angkat kaki. Taruh kaki di meja saudara. Kalau saya nonton TV, menikmati nonton TV. Tapi ada saat-saat di mana saudara-saudara saya nonton TV, tetapi kemudian saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merasa tidak layak kaki saya di atas meja. Saya harus turunin saudara-saudara. Padahal cuma saya sendiri di situ. Itu bukan dibuat-buat saudara, tetapi itu satu perasaan yang Tuhan beri. Begitu juga kalau saya mau pergi berdoa saudara-saudara. Kami sudah punya ada ruangan tempat berdoa. Saudara-saudara. Heran saudara. Kalau saya datang berdoa, kalau saya pakai celana pendek, kok saya rasa nggak layak saudara-saudara. Ini rasanya lucu saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saya berusaha menghormati hadirat Allah. Saya berusaha menghormati roh Allah. Karena dia satu pribadi. Kenapa saya merasa tidak layak? Sekarang saja kalau misalnya saya duduk, saya mau berdoa misalnya dengan salah satu gembala senior. Saya dengan celana pendek, layak nggak saudara-saudara? Apalagi dengan roh Allah. Amin. Amin saudara-saudara. Nah oleh sebab itu kita perlu melihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes, kita membuka dalam Injil Yohanes. Kita semua sudah tahu ayat itu, tapi tidak apa-apa kita baca lagi saudara-saudara. Maksud saya Yohanes 14, saudara, ayat 15 sampai dengan ayat 16a. Berkata begini, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16a. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, apa katanya di sana? Seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17a, yaitu roh kebenaran. Ayatnya yang ke-15, pribadi roh ini dikatakan seorang penolong yang lain.
Jadi dia satu pribadi. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Lalu seorang penolong yang lain ditegaskan dalam ayat 17 bagian A. Dia itu adalah roh kebenaran saudara-saudara. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Kiranya melalui ibadah kita pagi ini akan membawa kita lebih peka dengan Roh Kudus. Lebih menghormati Roh Kudus. Haleluya. Saya bersyukur saya seringkali di mobil saudara-saudara. Saudara saya di mobil sambil menyetir mobil. Lalu saya mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara walaupun saya harus konsentrasi. Saudara-saudara lihat jalan, menjaga jangan berbahaya. Tapi saudara ketika Roh Allah bekerja seringkali tanpa sadar berbahasa roh. Orang berbahasa roh bukan mesti merem begini saudara-saudara. Tidak. Tapi itulah ketika kita ada suatu komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat ibadah kita pagi ini kita semakin peka dengan Roh Kudus. Sehingga sesuai dengan tema berkenan pada Allah. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang. Dia berarti adalah suatu pribadi. Dan pribadi itu adalah roh kebenaran. Kita melihat saudara-saudara, kalau dia satu pribadi dalam pasalnya yang ke-16, pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26, saudara-saudara dalam ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Dia adalah pribadi, amin. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, karena dia satu pribadi, maka dia mampu mengajar pada kita. Haleluya. Kalau kita di kelas belajar kan ada guru, pribadi guru menerangkan firman Tuhan. Kita hendaknya melihat Roh Kudus juga begitu, dia suatu pribadi yang mampu mengajar pada kita. Dan untuk supaya kita mampu belajar, karena dia saudara dikatakan dalam ayat ini akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengajarkan kebenaran firman Allah, maka kita perlu membangun suatu kepekaan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ada ayat mengatakan jangan kamu mendukacitakan Roh Kudus. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Karena dia satu pribadi, dia bisa datang, dia bisa tinggal pada kita. Tapi dia juga satu pribadi, dia bisa pergi saudara-saudara dari kita. Karena dia satu pribadi. Nah ini yang perlu kita kenal baik-baik, bahwa dia adalah satu pribadi. Sehingga kita bukan hanya berkata, ya Roh Kudus bekerjalah di dalamku. Ya Roh Kudus urapilah kami. Tapi benar-benar kita menghormati dia satu pribadi. Kita tahu dia satu pribadi. Di dalam ayat ini dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Tentu berbicara tentang kebenaran firman Allah. Dan akan mengingatkan kamu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dalam manifestasi Roh Kudus, seringkali kita melupakan firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan. Hari Minggu yang lalu kamu nggak gereja loh. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tadi malam kamu lupa berdoa. Roh Kudus ingatkan. Saya bilang pada jemaat saya, tolong jangan melakukan aktivitas apapun dalam satu hari itu kalau engkau belum memulai hari itu dalam doa pada Tuhan. Jangan melakukan sesuatu aktivitas kalau engkau belum dipastikan belum berdoa pada Tuhan. Kita perlu melatih diri kita. Haleluya. Kalau sudah berdoa, puji Tuhan. Silahkan beraktivitas dan Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Roh Kudus itu satu pribadi, dia mengajar, tapi dia juga mengingatkan saudara-saudara. Lewat intuisi kita, lewat
hati kita, suara hati kita, saudara-saudara. Ketika kita mengenal dia suatu pribadi, saudara-saudara, maka akhirnya saudara-saudara kita mampu sesuai dengan tema tadi, saudara-saudara, dikatakan hidup menurut roh. Karena dia suatu pribadi, oh iya kita mengikuti dia. Ternyata kita harus mengikuti dia. Di dalam pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26, dalam pasal 15 ayat 26 lagi, saudara-saudara, dikatakan begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Dia ternyata penghibur, amin. Dia penghibur, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus dalam hidup kita, memberikan suatu peneguhan-peneguhan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bagaimana kita bersaksi? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Apa yang kita saksikan kepada orang-orang untuk supaya mereka diteguhkan? Kita menyaksikan tentu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita menyaksikan bagaimana indahnya kalau kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersaksi. Yang kita saksikan adalah pengalaman-pengalaman yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman rohani tentang kuasa Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan dan Tuhan itu bekerja. Kita saksikan. Tahun 2021 mari kita banyak bersaksi buat Tuhan. Amin. Membawa jiwa buat Tuhan, saudara-saudara. Harus, saudara-saudara. Saya pernah bilang, saudara-saudara, pada jemaat yang saya gembalakan, saudara-saudara Depok, beberapa tahun lampau. Saya sudah 20 tahun di Depok. Kira-kira 10 apa 15 tahun lampau. Saya bilang, kamu akan, saudara, kita akan melihat ke depan, nanti ke depan. Saudara, ada orang-orang yang datang beribadah dengan ada membawa gelar-gelar. Apakah dia dokter, apakah dia doktor, apakah dia insinyur, tetapi ada orang datang haji, ustadz, kiai. Saya masih ingat, kurang lebih 10 apa 15 tahun selalu. Dan sekarang kita lihat di dunia maya lewat YouTube, orang-orang seperti itu datang pada Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Ini penggenapan firman Allah. Kita perlu bersaksi. Nah, saudara-saudara, mengapa kita perlu hidup di dalam roh, saudara-saudara? Dalam ayat ini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Haleluya. Dia bukan cuma menghibur kalau kita lagi berduka cita, karena ada anggota keluarga yang meninggal. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia ini dengan banyak masalah, banyak persoalan, beban-beban, peperangan hidup. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa hidup di dunia ini dengan banyak persoalan. Itu sebabnya Tuhan karuniakan roh supaya kita mampu menjalani hidup ini dengan penghiburan-penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Lalu dikatakan dalam ayat ini, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-26 ini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang pribadi Yesus pada kita, pada gereja Tuhan. Dia memberikan peneguhan-peneguhan pada kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah kekasih jiwa kita. Pendek kata, hal-hal menyangkut pribadi Yesus. Tetapi untuk kita mengalami ini, sekali lagi saya katakan, kita harus kenal bahwa Roh Kudus itu pribadi. Satu pribadi. Suatu pribadi yang mengajar pada kita, membawa pada segala kebenaran,
Satu pribadi yang menghibur kita. Satu pribadi yang bersaksi tentang Yesus kepada kita. Tapi kalau saudara membaca dalam Alkitab, ada banyak pekerjaan roh. Roh itu menyembuhkan. Amin. Roh Kudus juga menguduskan kita. Haleluya. Roh Kudus itu dia satu pribadi. Dia berdoa kepada Bapa, menyampaikan keluhan-keluhan kita yang kita tidak dapat sampaikan. Karena kita mempunyai keterbatasan menyampaikan keluhan-keluhan. Wow, luar biasa. Roh Kudus itu juga membangkitkan. Ada dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus itu yang membangkitkan tubuh Yesus. Roh Kudus itu kalau ada pada kita, dia juga akan membangkitkan kita. Haleluya. Roh Kudus juga itu juru syafaat. Ada seringkali jemaat datang pada gembala, "Om tolong doakan, saya punya masalah ini, masalah itu." Gembalalah berdoa. Gembala doakan, "Tuhan tolong jemaat ini." Gembala pada waktu itu menjadi juru syafaat buat jemaat itu. Betul atau tidak, saudara? Tapi ternyata Roh Kudus itu juga jadi juru syafaat bagi kita. Berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu satu pribadi di dalam kitab Roma dan Galati memberi penegasan kepada Bapa, "Tuhan, dia ini adalah anak-Mu." Roh Kudus memberi penegasan. Saudara-saudara, dan akhirnya kita harus kembali pada ayat pokok kita tadi. Saudara, mari kita membuka lagi dalam Roma pasalnya yang ke-8. Mengapa kita perlu hidup menurut roh? Memang dalam tema dikatakan hidup menurut roh, berkenan pada Allah. Tapi kita baca lagi ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara. Itu sebabnya kita perlu hidup menurut roh. Selebihnya, karena kita mengikuti menurut roh, dia menuntun kita pada segala kebenaran, hidup menurut hal-hal rohani, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita semakin berkenan kepada Allah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.